Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Sugiarto, guru SMA Negeri 7 Surakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Pembelajaran yang saya laksanakan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus dengan menggunakan aplikasi Google Meet, dan kedua dengan asinkronus dengan menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Google Form, dan website sekolah. Untuk perekaman praktek pembelajaran saya laksanakan pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Berikut ini saya tampilkan rangkaian pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Ki? Anak-anak, di masa pandemi ini yang masih berlalu, silakan untuk selalu menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Tetap selalu mencuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker dan menjaga jarak ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, teman-teman untuk agama dan masing-masing, doa dimulai. Bismillah. Selesai. Ya, baik, terima kasih Mas Guritno. Ya, anak-anak untuk daftar hadir, linknya sudah Bapak share di WA Group. Ya, silakan nanti diisi melalui Google Form ya. Kemudian anak-anak untuk materi kita hari ini adalah indahnya menggapai mahliga rumah tangga atau yang sering kita sebut dengan munakahat ya. Munakahat ya. Oke. Saya akan sampaikan untuk materi ini. Oke, sudah terlihat untuk tulisannya? Sudah, Pak. Baik. Sebelum saya melanjutkan untuk materi pembelajaran pada hari ini, kemarin sudah kami sampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Baik, anak-anak, apakah masih ingat mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Saya, Pak. Ya, siapa? Logita. Ya, Logita, silakan. Oh, silakan Logita. Karena kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, baik, terima kasih. Kemudian
mengapa bagaimana cara kita ini mengimani kitab-kitab Allah? Saya menjawab ya Pak. Ya silakan. Beriman kepada kitab selain Al-Quran dengan cara cukup untuk mengimani bahwa kitab tersebut adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terhadap kitab selain Al-Quran adalah dengan cara mengimani sebagai kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkewajiban untuk membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan jangan lupa untuk mendakwakannya. Ya, terima kasih, bagus sekali. Ya, plus untuk Genot. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini terkait dengan murakaat, bahwasanya tujuan pembelajaran ini setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang menggunakan model pembelajaran problem based learning serta metode diskusi dan tanya jawab yang mungkin nanti dibantu dengan LKPD, akan peserta didik ya memiliki sikap disiplin ya, ingin tahu dan kerjasama serta peserta didik mampu untuk menganalisa hukum-hukum pernikahan ya dengan baik, kemudian mampu menyimpulkan syarat dan rukun dalam pernikahan dengan baik dan benar ya, kemudian mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dengan tepat ya. Dia pada hari ini tahap-tahap pembelajaran kita adalah yang pertama adalah mengamati masalah ya. Dan nanti untuk melihat, mencermati daripada materi yang telah saya sampaikan. Kemudian nanti kita akan adakan diskusi. Kemudian setelah diskusi nanti silakan untuk presentasi ya. Dan nanti untuk mengumpulkan tugasnya, menyimpulkan daripada hasil kegiatan pada hari ini. Kemudian penilaiannya adalah melihat sikap spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Ya, oke anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi kita tentang alangkah bahagianya hidup berdua dengan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, ini merupakan dasar ya dalam pernikahan. Nanti bisa Anda lihat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Baik, kemudian yang akan kita pelajari nanti ya, di antaranya dalam pengertian nikah, hukum nikah, tujuan nikah, ya, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah nikah, talak, iddah, rujuk, ilah, zihar, khulu', fasakh, dan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ini misalnya ada orang yang berpacaran, itu termasuk muhrim atau tidak anak-anak? Tidak. Berarti kalau ada orang yang berpacaran itu halal atau haram? Haram Pak, haram. Nah, ini ya, jadi ternyata di dalam agama Islam pacaran itu dilarang atau diperbolehkan? Dilarang. Dilarang. Nah inilah jadi wala taqrabu zina, salah satunya adalah itu mencegah daripada kita untuk berpacaran. Ya. Ini mungkin ada istilah ta'aruf gitu ya. Nah, monggo nanti ta'aruf yang bagaimana yang dibenarkan di dalam Islam ini harus tahu. Oke. Jadi sekali lagi nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ingat, bukan muhrim ya, dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Jadi kalau sudah menikah itu berarti sudah ada hak dan kewajiban. Tetapi kalau masih pacaran tidak ada hak, tidak ada kewajiban, masih berdiri sendiri. Ini pengertian nikah. Sekarang hukum nikah
hukum nikah itu ada 5. Yang pertama adalah jais atau boleh. Asal hukumnya adalah boleh. Asal hukum pernikahan itu. Kemudian sunnah, disunahkan menikah bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sanang, pangan, dan lain sebagainya. Kemudian wajib bagi orang yang sudah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke perzinahan. Ya, ini maka segera untuk menikah saja. Nah, jangan ditunda-tunda. Nanti ditakutkan nanti malah terjadi sebuah perzinahan. Yang jelas itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi yang belum mampu untuk memberikan nafkah, ya, untuk pekerjaan, atau belum cukup untuk memberikan nafkah kepada nanti kepada si istrinya, maka di sini dimakruhkan. Lebih baik tidak menikah dulu, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi. Jadi kalau orang itu mau menikah, kalau tujuannya ingin menyakiti perempuan yang dinikahi, jelas itu perbuatan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, monggo nanti ya Anda harus pahami itu. Kemudian tujuan nikah. Tujuan nikah yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup. Maka Allah di sini menciptakan istri-istri dari jenismu, maksudnya dari jenis manusia. Tujuannya itu apa? Ya untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman di hidup. Maka Allah telah mengatur ya berkaitan dengan nikah ini ya di dalam Al-Quran ya, beda dengan hewan, tidak ada istilah pernikahan. Ya. Maka di sini agar memperoleh kebahagiaan hidup, ketentraman hidup, manusia diatur ya dalam menikah. Tentu saja Allah telah memilihkan ya pasangan-pasangan hidupnya. Yang kedua adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Ya. Sehingga nanti kalau ada seorang yang berzina, maka keturunannya itu tidak sah. Artinya apa? Bapaknya tadi ya bukan bapaknya, bukan dari pernikahan yang sah kok. Maka di sini nanti ketika ada akte kelahiran ya menjadi anak seorang ibu, jadi bapaknya orang. Ya. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan dan harkat manusia. Setelah terjadinya pernikahan, ya suami, istri ini adalah untuk menjaga kehormatan masing-masing. Baik ketika si istri di rumah, ya suaminya sedang bekerja, maka harus menjaga kehormatan diri dan keluarga. Jangan sampai memasukkan laki-laki lain yang ke dalam. Yang keempat adalah mengikuti daripada sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada rukun nikah. Rukun nikah itu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, yaitu ada sibat dan ijab. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimanakah apabila dalam pernikahan itu tidak memenuhi syarat dan rukunnya? Ya, bagaimana kalau dalam pernikahan itu ternyata tidak memenuhi syarat dan rukunnya? Gimana ini anak-anak? Monggo teman-teman yang lain mungkin bisa menjawab. Ya, yang Pak. tahu? Oke, silakan. Izin menjawab ya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya tadi. Nah, apabila pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, jawabannya itu pernikahan tidak sah atau tidak akan terjadi. Misalnya calon suami tidak hadir di dalam pernikahan, maka tidak akan terjadi ijab kabul sehingga pernikahannya batal. Begitu, Pak. Ya, jadi kalau salah satu misalnya calon suami kalau tidak ada, berarti menjadi apa? Batal ya. Mau menikahkan dengan siapa kan begitu toh? Jadi sehingga pernikahannya menjadi batal ya, tidak jadi pernikahan. Oke. Baik, mungkin masih ada yang lain? Saya masih bertanya. Silakan. Menikah dengan sepupu. Menikah dengan sepupu. Sepupu itu kan berarti ini ya Mas.
misalnya kamu punya bapakmu punya saudara gitu ya, dan saudara bapakmu tadi punya anak gitu ya. Nah, ya gimana ini? Boleh nggak kira-kira menikah dengan anaknya Pak D atau anaknya Bu D itu ya? Boleh nggak kira-kira? Mungkin ada yang tahu. Boleh, Pak. Oh, boleh, ya. Mengapa? Karena kan tidak ada satu ikatan atau satu darah, Pak. Oh iya, jadi tidak ada ikatan satu darah ya. Boleh nggih? Jadi kalau misalnya kamu punya sepupu ya, ini boleh menikah dengan ya, boleh. Ya, baik anak saya lanjutkan. Nah, ini jadi dalam rukun nikah itu harus ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, kemudian ada ijab. Nah, kemudian untuk menjadi calon suami, ya ini harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya apa? Misalnya bukan laki-laki yang memiliki 4 istri. Berarti kalau istrinya 3, istrinya 2, istrinya 1, boleh ya menjadi calon suami lagi, boleh ya. Kemudian kalau misalnya istrinya sudah 4, berarti tidak boleh menikah lagi. Ya ini kan sesuai dengan syariat agama Islam. Ya memang Allah sudah membatasi ya, kepada Rasulullah SAW ini. Dulu memang Nabi itu istrinya banyak, lebih dari 4, tetapi karena ya ini menjaga umatnya ya setelah Rasulullah ini, maka Allah membatasi cukup 4 saja. Nikahilah 2, 3 atau 4 saja apabila kamu mampu berlaku adil. Ini ya maksimal 4. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungan musyaharah atau mertua dengan calon istri. Yang ketiga, laki-laki tidak menimbun 2 wanita yang bersaudara kandung. Kemudian yang keempat, bukan dalam keadaan sedang ihram untuk haji maupun umroh. Kemudian yang kelima, tidak dipaksa atau terpaksa. Jadi kalau mau menikah jangan sampai terpaksa. Ya, nikah betul-betul ya toh karena itu atas kehendak sendiri. Ya, jadi ketika dipinang oleh seseorang, ya toh, ketika tidak mau menikah dengan si A si B, ya harus apa? Bilang apa adanya, ya tidak mau atau menolak. Tetapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang keenam adalah Islam. Suami itu adalah Islam. Ya, apabila menikah dengan perempuan Islam. Ini monggo nanti untuk yang calon-calon suami ini, saya kira paling tidak harus memenuhi juga 6 syarat ini. Nah, kemudian calon istri juga memiliki syarat tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Nah, mungkin si perempuan tadi mungkin terjadi perselisihan antara suami dengan istri. Nah, kemudian ini belum ada istilah bercerai begitu, tapi karena ya kemudian meninggalkan rumah, ya akhirnya si istri tadi, si perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain, maka di sini tidak boleh ya, dilarang selama masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Yang kedua, bukan perempuan yang dalam iddah. Ya, jadi kalau masih masa tunggu, ya toh, ini belum waktunya selesai, maka tidak boleh menikah. Ya, jadi kalau misalnya sudah iddahnya selesai, misalnya 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci, atau misalnya hamil, kemudian harus lahir dulu anaknya itu, dan baru boleh menikah. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim, ya, bukan muhrim. Ya, yang keempat, tidak dalam keadaan haji dan umroh, dan bukan perempuan yang musyrik, dan bukan dalam hubungan musyaharah mertua dengan calon suami. Ini, ya. Nah, ini untuk syarat-syarat calon istri. Nanti yang cewek-cewek itu nanti diperhatikan ya, memenuhi syarat yang baik. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Bertanya. Silakan. Iya, coba. Bolehkah laki-laki menikahi 2 wanita sekaligus?
bolehkah laki-laki itu menikahi dua perempuan sekaligus? Nah, ini tentu saja harus ada beberapa syarat ya anak-anak untuk bisa menikah dengan dua perempuan ya. Oke, kira-kira boleh enggak? Anak-anak, mungkin ada yang tahu? Silakan. Saya izin menjawab ya Pak. Oh, silakan, Bu. Jadi menikahi dua wanita yang sekandung dalam satu pernikahan itu tidak diperbolehkan. Sedangkan apabila menikahi yang satu lalu cerai hidup atau mati lalu menikahi saudarinya yang lain, itu baru boleh Pak. Iya. Tetapi kalau misalnya menikah yang tidak sekandung berarti boleh ya? Boleh enggak anak-anak? Boleh Pak. Jadi dua orang wanita yang bukan sekandung berarti boleh ya. Tetapi kalau sekandung sekaligus dinikahi dalam satu waktu atau dengan waktu yang lain ya, tapi antara si perempuan yang pertama tadi dengan perempuan yang kedua jadi istrinya semua dalam keadaan hidup berarti dilarang ya. Tetapi kalau misalnya itu tidak sekandung boleh berarti gitu ya. Ya misalnya di kampung kamu ada dua cewek gitu, si A dan si B gitu, ya, tetapi di sini bukan saudara bukan siapa, kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki sekaligus ya, itu Bu. Ya, terima kasih ya. Baik, kemudian kita harus tahu juga tentang orang-orang yang bukan muhrim ya, atau bukan mahram itu istilahnya ya. Jadi yang namanya mahram itu adalah orang yang tidak halal dinikahi, bukan muhrim. Nah, bukan itu kan berarti kan boleh atau halal untuk dinikahi. Sedangkan mahram atau muhrim tadi adalah orang yang tidak halal untuk dinikahi. Lalu siapa saja mereka itu? Nah, contohnya begini, satu keturunan, ya. Di situ ada ibu dan seterusnya ke atas, ada anak perempuan dan seterusnya ke bawah, ya cucu, cicit, gitu. Itu tidak boleh. Saudara perempuan sekandung, seayah, seibu, ya itu tidak boleh juga. Kemudian bibi yo, kalau di Jawa kan istilahnya bule, gitu, atau bude itu ya, itu entah dari saudaranya ibu maupun dari saudaranya bapak. Ya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah, jadi keponakannya, gitu. Nah, mungkin ada orang yang daripada diambil orang lain, mendingan tak nikahi, misalnya begitu ya, kalau wajahnya cantik begitu ya. Nah, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah sama, jadi anak perempuan atau keponakan dari ya anaknya saudara laki-laki maupun anak dari saudara perempuan itu tidak boleh. Nah, kalau sudah terlanjur menikah bagaimana? Harus cerai. Ini. Kemudian yang kedua adalah saudara sepersusuan. Ya. Jadi yang tidak boleh dinikah adalah yang pertama dari sepersusuan itu adalah ibu yang menyusui, baik itu ibu kandung atau yang bukan ibu kandung, ibu istrinya, mertua. Ya mungkin mertuanya lebih cantik ya, ini tidak boleh untuk dinikahi, gitu ya. Kemudian rabibah atau anak tiri itu tidak boleh dinikahi apabila ibunya telah dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah dengan suami istri. Ya, tetapi kalau misalnya ibunya belum melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki itu, maka kemudian ibunya dicerai, maka anak tiri tadi boleh dinikahi oleh laki-laki tadi yang menikahi ibunya. Ini boleh kalau ibunya belum bercampur atau belum melakukan suami istri. Yang ketiga adalah istri ayah atau wanita-wanita yang pernah oleh ayah, kakek, datuk dan seterusnya, itu tidak boleh. Ya, bapaknya bojone papa misalnya, ya. Kemudian kok anaknya orang nikah terus dikasih anak siji, itu boleh tidak boleh ya, tidak boleh. Ya kemudian ada wali, ya sebenarnya Islam balik berakal, tidak sedang haji atau umroh, ya kemudian laki-laki. Kemudian saksi, ya saksi itu juga harus dari laki-laki.
beragama Islam, adil balik, mendengar, bisa berbicara dan melihat, berakal sehat dan ijab qabul ini sangat penting sekali. Jadi ibaratnya kamu membeli sesuatu barang itu harus ada ijab qabulnya, baik itu di supermarket atau di warung-warung, itu pun juga ada ijab qabul walaupun Anda tidak menyadarinya. Ya, di situ misalnya Anda beli ballpoint-nya sudah tertera harga 10.000. Bu, saya beli ballpoint, ya bayar 10.000 itu sudah masuk isi apa? Ijab qabul. Sama dengan ketika menikah, ya wali perempuan tadi, saya ya kan anak saya denganmu beramal titik. Kemudian pihak laki-laki atau pengantin, saya terima nikahnya si anu dengan mas kawin seterusnya. Ini ijab qabul itu harus terucapkan, nah, sehingga ijab qabulnya menjadi sah, pernikahannya menjadi sah. Perkawinan itu memelihara diri seorang dari terjerumus ke dalam kancah kerusakan akhlak. Ya, jadi jangan sampai seperti Iwan ya, ini Karpius yang mengawini siapa saja, tidak pandang bulu. Maka di sini dengan pernikahan yang sudah diatur itu adalah untuk menghindari terjerumus ke dalam kancah kerusakan akhlak, atau misalnya pelacuran, perzinaan, ya itu jelas termasuk yang melanggar norma daripada norma masyarakat dan norma. Kemudian menghasilkan kesenangan hubungan seksual laki-laki maupun perempuan secara sah, ya, sehingga membuat ketenangan bagi diri seorang laki-laki maupun perempuan dengan jalan yang halal. Kemudian keturunan anaknya yang sah, ya, ini untuk menjaga daripada nasab, ya, itu ya anak. Mungkin demikian untuk materi yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak dengan baik. Kemudian nanti untuk materi yang selanjutnya bisa Anda lihat di link yang sudah kami bagikan di WA Group, nanti bisa dibaca sendiri, ya, termasuk nanti juga beberapa LKPD yang harus Anda kerjakan, ya. Ini baiklah anak-anak, untuk sekarang mari kita laksanakan untuk diskusi, ya. Diskusi hari ini silakan dibentuk kelompok, ya. Dibentuk kelompok, nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Ya, kita bagi 3 ya anak-anak. Nanti melalui WA Group silakan untuk memilih kelompoknya, ya. Untuk memilih kelompoknya. Baik, ini nanti saya tentukan dulu untuk kelompok 1 Amri. Silakan nanti untuk mencari teman melalui WA Group. Kemudian yang kedua adalah Turitno. Nah, nanti juga mencari teman melalui WA Group, ya. Kemudian yang ketiga adalah vlog kita. Ya, silakan untuk mencari teman melalui WA Group. Nah, ini. Kemudian mengenai permasalahan yang harus Anda bahas, nanti silakan Anda lihat link yang sudah kami berikan itu, ya, nanti dibuka linknya, kemudian dibaca, dipahami, kemudian dikerjakan, ya. Saya beri waktu 10 menit, ya, untuk mengerjakan soal diskusi itu, ya. Baik, dari sekarang silakan untuk Anda kerjakan. Yuk Mas Aurik, tidur enggak itu? Udah tidur ya? Gimana Pak? Tidur? Oh enggak tidur ya? Tidur dong Pak. Ya. Fokus nih, fokus Pak. Ya, silakan fokus ya. Ini tuh yang kelompok soal diskusi ya Pak ya? Ya, untuk kelompok 1 nanti dilihat di link yang sudah saya bagikan tadi, dibaca ya. Dibaca, kemudian nanti dibicarakan dengan kelompoknya, ya. Tuh, nanti masing-masing kelompok ada 3 orang ya. Oke.
Jadi saya ulang lagi, kelompok 1 Mas Aurik, kelompok 2 Bu Retno, dan kelompok 3 adalah kita. Ya, kelompoknya silakan untuk mencari melalui WA group. Berarti sementara off cam dulu ya Pak ya, izin WA group ya. Ya. Ya, baiklah anak-anak, demikian diskusi sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, silakan untuk mempresentasikan daripada hasil diskusinya untuk kelompok 1. Silakan, ini wajahnya diperlihatkan. Oh, siapa? Ya, oke, silakan kelompok 1 Mas Aurik sebagai wakil untuk menyampaikan. Ya, kelompok 1 itu mengenai bagaimanakah status anak yang lahir duluan lahir di luar pernikahan yang sah. Kalau tentang diskusinya, kita merangkum adalah menikah yang tidak sah, artinya menikah yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Dalam hal ini, apabila anak lahir di luar nikah, maka anak tersebut adalah anak seseorang ibu, sehingga bapaknya tidak berhak untuk menikahkan anaknya, dan juga anaknya tidak mendapatkan harta waris. Sementara itu dulu Pak diskusinya. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Aurik. Ya, itu tadi untuk kelompok 1 ya toh, terkait dengan pernikahan anak di luar pernikahan yang sah itu ya. Oke. Baik, silakan untuk kelompok 2 untuk memberikan hasil daripada diskusinya. Ya Pak, kelompok 2 izin menjawab. Ya. Di link itu dikasih pertanyaan, bagaimanakah cara pilih pasangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dapat dari kelompok kami itu, untuk memilih pasangan hidup harus diperhatikan beberapa hal. Yang memilih kecantikan atau memilih perempuan yang kaya raya, punya jabatan, atau memilih wanita yang solehah yang taat pada agamanya. Maka dari beberapa kriteria itu, kita pilih yang solihah, yang taat pada agamanya. Karena harta, kecantikan, dan jabatan itu sifatnya sementara, bisa dicari. Sedangkan yang dengan akhlak itu susah, harus dilatih dari kecil Pak. Oh ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Retno. Bagus sekali untuk kelompok 2 ya. Baik, kemudian untuk kelompok 3, silakan. Siapa ini? Logita Pak. Oke, Mbak Logita, silakan. Soal diskusinya, bagaimana syarat-syarat bagi laki-laki yang mau berpoligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil diskusinya yang pertama, mendapat izin dari istri pertama. Yang kedua, istri tidak mampu melayani suami dengan baik. Yang ketiga, istri sakit yang sifatnya paten atau cacat seumur hidup. Ya, bagus, terima kasih. Itu nanti silakan untuk hasil daripada diskusi bisa di-share di grup WA ya, kemudian nanti agar kelompok yang lain juga bisa mengetahui daripada hasil diskusinya ya, sehingga nanti kalau ada penyempurnaan daripada hasil diskusi bisa disampaikan melalui WA group ya. Baiklah anak, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, anak-anak, untuk kegiatan hari ini saya kira cukup. Kemudian mungkin bisa disimpulkan ya, disimpulkan. Silakan, mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Saya Pak. Silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari diskusi oleh para siswa adalah yang pertama, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Yang kedua, suatu pernikahan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu ada calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Yang ketiga,
Hukum nikah di antara mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Yang keempat, seseorang yang sudah waktunya untuk menikah, tetapi belum ada pasangan, dan agar terhindar dari perzinaan, maka dianjurkan untuk berpuasa. Terima kasih. Oke ya, terima kasih ya Mbak Najwa ya, telah menyimpulkan daripada kegiatan pembelajaran pada hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita pahami dengan baik ya, sehingga kita nanti dalam ketika mau menikah betul-betul sudah siap ya, baik mengetahui tentang pengertiannya, kemudian kita tahu tentang rukun-rukunnya gitu. Baik anak-anak, sebelum saya akhiri mungkin saya akan mencoba bertanya ya, silakan mungkin nanti bisa dijawab oleh 1-2 siswa ya. Mungkin ada yang tahu rukun nikah ya, rukun nikah itu ada apa saja? Silakan, mungkin ada yang tahu rukun nikah? Ada 5 tadi ya. Oke, saya coba bantu. 1 misalnya ada calon suami. Nah, coba yang lain mungkin bisa disebutkan. Saya Pak. Oke, Lorik, ya silakan. Apa, Mas Lorik? Yang pertama itu ada mempelai laki-laki. Ya, betul. Yang kedua mesti ada mempelai perempuan. Iya, betul. Yang ketiga kalau nggak salah itu wali nikah untuk mempelai perempuan. Iya, betul. Terus yang keempat 2 orang laki-laki sebagai saksi dalam pernikahan tersebut. Iya, betul. Satu lagi. Terus rukun nikah yang kelima ijab dan kabul. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Aurik. Iya, luar biasa. Ya, bagus sekali Mas Aurik. Ya, alhamdulillah berarti Mas Aurik tidak ngantuk ini ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, demikian pembelajaran yang kami sampaikan. Kemudian nanti silakan untuk linknya di LMS, di download, di upload, dan kemudian dikerjakan. Dan nanti terus kemudian dikirimkan. Tapi waktu 10 menit. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, ini saya lihat sudah banyak yang mengirimkan. Ini sudah 10 anak yang mengirimkan. Terima kasih atas ya pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga nanti Anda mendapatkan nilai yang bagus ya anak-anak ya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Ya, baiklah. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, moga untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.